Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, perkenalkan nama saya Valenia Indah Saputri, asal sekolah dari SDN Manis Rejo. Teman-teman, kali ini saya akan menceritakan legenda terjadinya Desa Kediren. Dengarkan ya. Legenda terjadinya Desa Kediren tidak lepas dari Kerajaan Mataram, karena yang babat sekaligus cikal bakal Desa Kediren berasal dari Mataram. Loh, kenapa orang kerajaan kok bisa sampai Kediren? Pengen tahu ceritanya? Sini, aku kasih tahu. Dengarkan ya. Alkisah pada zaman dahulu, ada 10 orang dari Kerajaan Mataram ingin menjauhkan diri dari alam keduniawian. Mereka sudah lelah dengan semua kemewahan dan keagungan di dalam kerajaan. Oleh karena itu, mereka keluar dari kerajaan untuk memperoleh ketenangan. Mereka berkelana menyusuri hutan, sungai, gunung, sawah, dan semak belukar. Pada akhirnya, mereka sampai di tanah Kediren yang dianggap cocok untuk tempat tinggal. Ke-10 orang itu sepakat untuk mendirikan pemukiman di tanah tersebut. Selang beberapa lama, dari ke-10 orang itu ada yang mempunyai seorang putri yang sangat cantik dan sudah cukup usia dewasa. Ada yang tahu tidak putri cantik itu bernama siapa? Sini, aku kasih tahu. Putri cantik itu bernama Putri Wulansari. Karena kecantikannya tersosor ke seluruh penjuru daerah, tidak mengherankan banyak laki-laki yang ingin datang meminangnya. Kabar kecantikan putri tersebut sampailah di Kediri, sehingga ada salah satu pemuda dari Kediri ingin datang melamar Putri Wulansari. Meskipun perjalanan dari Kediri cukup jauh, pemuda tersebut pantang menyerah. Ia berjalan kaki bersama pengawalnya melewati sawah, semak-semak, bahkan hutan yang sangat lebat. Mereka tak pernah mempermasalahkan beratnya medan yang dilalui demi meminang Wulansari. Namun, malah bagi pemuda itu. Sebab ketika rombongan mereka akan memasuki daerah Kediren, terhalang sungai yang sangat besar dan derasnya arusnya. Sehingga pemuda tersebut memutuskan berhenti di dekat sungai. Pengawal, karena ada sungai yang sangat besar, kita istirahat saja dulu di sini. Baik Tuan silakan duduk di pohon rindang ini supaya tidak kepanasan. Mari duduk bersama di sini sambil memikirkan cara untuk menyeberangi sungai ini. Sendika dawuh Tuan. Rombongan tersebut akhirnya duduk di bawah pohon yang besar, rindang, dan sejuk. Pengawal, mulai sekarang tempat di mana kita duduk ini kita namakan Dukuh Selungguh Titih Pemuda. Kemudian tempat itu dinamakan Dukuh Selungguh. Setelah menetap beberapa hari di tempat tersebut, tiba-tiba Wulansari mendekati sungai sang pemuda yang memandang Wulansari dari seberang sampai terbengong. Karena takjub akan kecantikannya, pemuda itu memberanikan diri menyapa gadis tersebut. Nona, bolehkah saya tahu siapa namamu? Nama saya Wulansari, Kisana. Kisana dari mana? Saya dari Kediri, kesini ingin meminangmu. Hah, dari Kediri? Saya permisi dulu Kisana. Dengan perasaan malu-malu, Wulansari meninggalkan tempat tersebut. Sang pemuda yang melepaskan kepergian Wulansari merasa sangat kecewa. Waktu berjalan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, namun pemuda tersebut belum menemukan cara untuk menyeberangi sungai. Sampai pada suatu hari, Putri Wulansari jatuh sakit karena digigit hewan gadal. Kemudian tempat itu dinamakan Sekadal. Mendengar kabar meninggalnya Putri Wulansari, pemuda tersebut kecewa. Untuk menghilangkan kekecewaan, ia menjelajahi daerah di sekitar wilayah itu. Pada akhirnya rombongan itu berhenti.
Mereka berhenti untuk membicarakan perjalanan selanjutnya. Maka tempat di mana pemuda itu berhenti dinamakan Kediri Leren. Selanjutnya menjadi Duku Kediren. Atas persetujuan para cikal bakal, tempat itu duku-duku yang telah mereka lalui dijadikan dan dinamakan satu desa Kediren. Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Sekarang sudah tahu kan legenda desa Kediren? Sekian cerita saya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.